Shalom bagi kita semua. Di pagi ini, Rabu 23 Juli 2025, kita bertemu kembali melalui Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bersama-sama kita juga akan mendapatkan kekuatan dan semangat di dalam iman kita yang terus ditopang oleh pendengaran akan firman Tuhan. Bacaan bacaan kita pada kesempatan kali ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai dengan 51. Marilah kita terlebih dahulu berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus. Di pagi ini ya Allah Bapa, kami kembali dihimpunkan oleh karena Bapa berkenan memanggil kami. Oleh karena Bapa berkenan menjawab kerinduan kami atas pemberitaan firman-Mu. Sungguh, di hadapan-Mu lah Bapa, kami dapat menanggalkan segala beban hidup kami. Kami datang sebagaimana adanya kami, saat ini, dengan tidak ada satu hal pun yang mampu kami tutupi daripada-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami mau, kami rindu, Bapa tunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat untuk beroleh perkenanan-Mu. Kami siap ya Bapa. Berfirmanlah kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, "Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, 'Akulah roti yang telah turun dari surga.' Kata mereka, 'Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku." Amin. Demikian firman Tuhan. Percaya dan menerima roti hidup. Mak patongan sia umpebagi roti katuan. Ayat bacaan hari ini merupakan penggalan dari perikop Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Di dalam pengajarannya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Namun sayangnya, orang-orang yang datang kepada Yesus mendengarkan pengajarannya memiliki motivasi yang salah. Mereka mencari dan datang kepada Yesus karena urusan perut, bukan karena ingin sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Klaim Yesus atas dirinya sebagai roti kehidupan yang telah turun dari surga menimbulkan reaksi sungut-sungut dan kecewa dari orang banyak. Kendati pun Yesus telah mengadakan berbagai mujizat di depan mata mereka yang dapat membuktikan kebenaran klaim dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga, namun orang banyak tetap terus berada dalam ketidakpercayaan mereka. Melihat ketidakpercayaan dan sungut-sungut orang banyak, Yesus lalu menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun dapat datang kepada Kristus atas kemauannya sendiri. Bapa yang memanggil, Bapa yang menariknya. Jadi, untuk mengenal Yesus, mutlak diperlukan pengajaran dan bimbingan ilahi dari Bapa sendiri. Kita sebagai orang percaya senantiasa membutuhkan bimbingan ilahi dalam hidup kita, agar kita semakin teguh beriman kepada Yesus, Sang Roti kehidupan yang telah turun dari sorga, dari Bapa. Kita yang menerima dan percaya kepadanya akan ambil bagian dalam hidup kekal yang dianugerahkannya. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, membawa doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu Bapa. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Bapa berkenan memberikan hikmat bagi para dokter dan tenaga medis, para perawat, di dalam menangani setiap penyakit dari saudara-saudara kami. Pulihkan mereka, Tuhan. Kami bersyukur Bapa, untuk kehidupan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Kiranya Engkau menambahkan sukacita, hikmat, dan kedewasaan rohani di dalam setiap langkah hidup mereka. Biarlah mereka terus hidup di dalam terang kasih Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami pun bersyukur untuk kehidupan para lansia di tengah-tengah kami. Terima kasih atas teladan iman dan kasih mereka. Berkatilah mereka Bapa dengan kesehatan, damai sejahtera, dan rasa aman di dalam menjalani usia indah mereka. Kiranya keluarga dan jemaat terus menopang mereka di dalam kasih dan perhatian. Kami juga mengingat dan menyerahkan anak-anak kami yang sedang di dalam masa pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikan mereka masing-masing semangat belajar, kecerdasan, dan karakter yang baik. Lindungi mereka Bapa dari pergaulan yang salah, dan senantiasa arahkan langkah mereka agar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami pun berdoa Bapa untuk saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan yang baik. Berikan mereka ketekunan, harapan, dan kepercayaan bahwa Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Kami pun mengingat setiap orang yang saat ini sedang di dalam pergumulan, baik dalam keluarga, dalam hal keuangan, di dalam hal hubungan, maupun iman. Kuatkan hati mereka, Tuhan. Hadirlah di dalam setiap pergumulan mereka, dan tuntun mereka kepada jalan damai-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan hikmat dan kasih bagi para pelayan dan gembala jemaat di dalam memimpin umat-Mu. Pergumulan-pergumulan gereja-Mu Tuhan, kiranya Tuhan boleh dampingi setiap jemaat-Mu di dalam merencanakan dan menciptakan solusi. Hadirlah Tuhan. Peliharalah kami semua di dalam pergumulan kami sebagai jemaat di gereja-Mu. Kiranya gereja boleh menjadi terang dan garam bagi dunia, serta menjadi tempat pertumbuhan rohani yang sehat dan penuh kasih. Kami pun berdoa Tuhan, memohonkan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, jauhkan dari korupsi dan ketidakadilan. Berkatilah negara kami Tuhan, agar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita percaya dan menerima Sang Roti kehidupan yang telah turun dari sorga, dari Bapa. Karena bagi kita yang menerima dan percaya kepadanya, akan mengambil bagian di dalam hidup kekal yang dianugerahkannya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.